Alright adik-adik, kita bertemu lagi ya. Dan saatnya untuk kita membaca Alkitab kita dan merenungkan Alkitab kita, bagaimana Tuhan ingin membicara kepada kita melalui firman-Nya. Alright, hari ini kita berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Bisa berjalan di atas air ya adik-adik. Nah, itu kan. Kalau kalian mau tahu bagaimana Yesus berjalan di atas air, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius 14 ayat yang ke 24 hingga ke 30 ya. Alright adik-adik, Matius 14 ayat yang ke-24 hingga ke 30. Kita bacanya satu persatu. Yesus berjalan di atas air ya. Hari ini saya ada buat perbedaan sedikit. Alright, ayat-ayat firman Tuhan ya. Kakak sudah tulis di sini nih. Jadi saya bacanya dari sini. Saya sudah baca, saya akan tampalnya di sini ya. Bagi adik-adik yang belum tahu baca, nanti minta tolong sama papa, mama, ataupun abang, kakak ya, baca Alkitabnya untuk kalian. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, ini ayat hafalan buat kalian ya. Jadi minggu depan siapa yang sudah hafal ayatnya, sila komen ataupun menghantar ayat yang Anda sudah hafal di Hosana Facebook. Alright, kan pasti kalian sudah tahu kan Hosana Facebook. Alright adik-adik, mari kita baca ayat yang ke-24. Matius 14 ayat yang ke-24 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai, diombang-ambingkan karena angin sakal. Angin sakal itu maksudnya angin yang sangat kuat ya, yang sangat sehingga perahu murid-muridnya Tuhan Yesus itu terombang-ambingkan. Alright, ayat yang ke-24-nya saya tampalnya di sini. Adik-adik, lihat kan? Bisa lihat kan? Alright, ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Wah, jam 3 malamnya adik-adik. Kalau siapa-siapa yang datang jam 3 malam, kalian tengah tidur, takut tak? Takut kan? Matanya ditutup dengan selimut gitu, takut. Nah, rahasianya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, sedangkan perahunya itu setengah terombang-ambingkan oleh angin ribut dan juga gelombang yang begitu besar ya. Alright, dan juga kakak tempatnya di sini. Pasti kalian ternyata kok banyak heartnya ya. Alright, nanti akan tahu ceritanya. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Alright, kalian tahu kan, ketika kalian tidur malam-malam dan tiba-tiba siapa yang datang ya, api tengah lampunya sudah tutup, kalian pasti takut, ya itu hantu. Tapi ternyata itu bukan hantu, itu ialah Tuhan Yesus yang datang menolong murid-muridnya yang sedang ketakutan karena perahunya sudah terombang-ambingkan. Mereka takut tenggelam ya. Kita ulangi, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak karena takut ya. Alright, kita simpannya di sini ya, di sini. Ayat yang ke-27.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kan adik-adik, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, ini aku, ya. So, kalau kalian malam-malam kan, ataupun tengah sendirian masuk ke kamar mandi atau mengambil sesuatu dari dapur, pasti kalian takut, Mama. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong orang yang membutuhkan, ya. Alright, kita simpannya di mana ini? Cross di sini. Oke. Ada. Sekarang kita baca ayat yang ke 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, adik-adik, lihat kan, Petrus ingin berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Karena Petrus melihat sangat ajaib ya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus juga ingin berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Waktu Petrus datang menuju kepada Yesus, datanglah ombak. Dan bila Petrus melihat ombak yang besar itu, Petrus merasa takut di dalam hatinya dan Petrus mulai tenggelam. Karena imannya sangat kecil seperti apa? Nah, kan adik-adik, Petrus ketakutan karena ombaknya. Karena imannya Petrus sangat kecil. Enggak begitu kuat ataupun tak begitu yakin. Ya, ayat yang ke-28 ya. Petrus takut karena ombak yang begitu besar. Ya, sedangkan Tuhan Yesus ada di depan Petrus. Kenapa Petrus takut ya? Karena ombaknya begitu besar. Kita simpannya di sini adik-adik. Ya. Dan ayat yang ke-30. Tapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuh kan? Bila Petrus merasa takut oleh ombak dan juga oleh angin yang meniup yang begitu kuat, Petrus mulai takut dan gemetar dan Petrus tenggelam. Ya, tenggelam ke dalam laut. Lalu Petrus berteriak kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Alright. Lalu Tuhan Yesus menolong Petrus dan mentangkap tangannya biar Petrus tidak tenggelam. Nah, karena adik-adik, Tuhan Yesus selalu menolong kita pada tepat waktunya. Alright, jadi kita tempatnya di sini. Jadi kalian di rumah, apa saja yang merasa takut, tuh firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Jangan takut. Ya. Tuhan Yesus pasti membuka jalan bagi kalian dan juga saya. Waktu pelajaran, kadang-kadang pelajaran kalian tak tahu isi kan? Nah, berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus bagi jalan keluarnya. Roh Kudus akan menolong kalian dalam situasi apapun. Alright.
Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, siapakah yang menolong Petrus ketika Petrus hampir tenggelam? Nah, tahu kan siapakah aku? Siapakah aku? Nah, siapakah aku yang menolong Petrus? Pasti kalian tahu kan namanya, siapakah aku? Siapakah aku yang menolong Petrus yang sedang hampir tenggelam? Ialah Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus yang menolong Petrus waktu Petrus hampir tenggelam, ya, karena merasa takut oleh ombak yang begitu besar. Tuhan Yesus kita simpan di tengah-tengahnya, karena Tuhan Yesus ialah pusat dari segala-galanya. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita pada waktunya. Jadi kalian yang di rumah jangan takut kepada apa-apa ya, ataupun jangan risau, karena Tuhan Yesus sudah meyakinkan kita. Tuhan Yesus selalu ada, tetap bersama kita. Amen. Jom kita lihat bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus dan juga Petrus berjalan di atas air ya. Lanjutkan ceritanya selepas ini.